Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah chapel kita. Sebelum kita akan memulai chapel kita menyanyi, memuliakan Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Terimalah salam dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kasih dan karunia-Nya serta perkenanannya lah kita boleh dikumpulkan bersama-sama di dalam chapel kita pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu Guru dan para siswa sekalian, mari kita menghadap hadirat Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mau menyambut kebenaran Tuhan di dalam chapel kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini dengan limpah syukur oleh karena pengasihan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa memohon kiranya Engkau menyertai akan chapel kami di hari ini. Dari awal hingga akhirnya boleh jadi di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sehingga kami semua akan memperoleh berkat daripadanya. Untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam chapel ini. Kiranya Engkau juga memberkati dan menyertai mereka. Dan menolong mereka semua untuk boleh menjadi alat-Mu yang efektif untuk kemuliaan-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Allah, kami berdoa menyerahkan chapel kami hari ini di dalam kuasa dan penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Halo UPH College. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan seluruh siswa CV UPH College. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan untuk beribadah secara online dari rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai serangkaian kegiatan ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mengucap syukur Tuhan buat satu kesempatan yang Tuhan masih boleh berikan kepada kami. Kami boleh melakukan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Bahkan saat ini Tuhan masih boleh berikan satu kesempatan buat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami. Meskipun kami berada dari rumah kami masing-masing. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan memulai serangkaian kegiatan ini. Kiranya Tuhan Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami. Supaya kami boleh tertuju hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa hidup ini adalah anugerah. Namun sering sekali kita menganggap bahwa anugerah itu hanyalah sebatas dari kesenangan dan kenyamanan kita. Beraktivitas di tengah-tengah pandemi seperti ini membuat kita semakin sadar bahwa anugerah itu hanyalah kehadiran Allah semata. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama rayakan kehadiran Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita dengan menyanyikan This is Living. With you, I made a decision.
with you. This life you created, I choose. Sing this. See the sun now bursting through the clouds, black and white turn to color all around. All is sweet, the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. But your freedom is an open door. You are everything I want and more. Di tengah kondisi seperti ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan seluruh aktivitas kita. Ini adalah bukti penyertaan Tuhan atas hidup kita. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu setia menemani kita, bahkan di masa-masa tersulit kita sekalipun. Tak pernah sekalipun Allah kita meninggalkan kita karena Dia adalah Allah yang setia. Untuk itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu True Idol untuk menyatakan iman kita bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Let's sing together and say, "You are forever in my life." You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to
kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Elizabeth. Yuk mari kita berdoa, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai kami. Bahkan baru saja Tuhan Yesus, kami menyanyikan lagu pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa Allah kami adalah Allah yang selalu menyertai dan Allah yang setia. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar siap untuk menerima firman Tuhan dan menjadikannya rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara Engkau dalam setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat Kristus, siswa dari UPH College. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kepada kami Engkau bentangkan firman-Mu. Karuniakan kepada kami kerendahan hati, untuk senantiasa mau belajar seperti murid, sebagaimana yang Engkau inginkan. Bukakanlah kebenaran-Mu, nyatakanlah isi hati-Mu kepada setiap kami. Sebab kami adalah tanah yang siap dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi berkat sebagaimana misi yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Guru yang agung dalam kehidupan kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai 30. Demikianlah perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu, pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu,
aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya, dan tentunya yang melakukannya. Sahabat-sahabat Kristus, hari ini tema dari khotbah kita adalah teachability expands your talent. Ada kalimat indah yang akan saya bacakan buat kita sekalian. If you are a highly talented person, you may have a tough time with maintaining a teachability spirit. Why? Because talent is never enough. Ada seorang penulis buku besar bernama John Maxwell. Ia mengatakan begini, you will not stand out with talent alone, but giving a little extra will multiply your efforts. Teachability is not so much about competence and mental capacity as it is about attitude. It is the desire to listen, learn, and apply. When we stop learning, we stop leading. To make an impact as leader, we must expand our knowledge base and pursue constant learning. Our hunger to learn will inevitably pour over into those around us. John Maxwell mengatakan, tidak cukup kalau kita mau berkembang hanya mengandalkan talenta kita. Kita membutuhkan kemauan. Kita membutuhkan sikap mental menjadi orang yang mau terus berkembang. Punya kehausan untuk mau belajar. Punya kerendahan hati untuk mengatakan bahwa kita tidak tahu segala sesuatu. Dan itu juga yang diinginkan oleh Tuhan kita. Itu sebabnya dalam sepanjang kehidupannya, tugas utama yang Yesus lakukan bukan membuat mujizat, bukan hanya memberi makan 5.000 orang, tapi waktu terbanyak yang Yesus isi dalam kehidupannya adalah mengajar. Itu sebabnya Yesus juga dikenal sebagai seorang guru. Yesus dipanggil oleh para muridnya sebagai rabi. Kita tahu bahwa dalam pekerjaan kesehariannya, Yesus banyak mengajar, dan itu juga sama seperti saya sebagai seorang pendeta. Waktu terbanyak saya isi dengan mengajar. Sama juga dengan kebanyakan para rabi atau guru pada zaman itu.
Nah, dalam pengajarannya, Yesus mengetahui apa yang harus dia ajarkan. Inti utama pengajaran Yesus adalah berita tentang kerajaan Allah. Dan untuk itulah dia datang. Dia ingin semua orang yang ada dalam hidupnya dapat mengerti apa yang Allah inginkan perihal kerajaan Allah. Dan tujuan pembelajaran yang Yesus sampaikan dalam hal kerajaan Allah itu adalah perubahan hidup. Nah, hal kerajaan Allah adalah bicara soal perubahan hidup. Berubah dari cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru. Berubah dari pola pikir yang lama menjadi pola pikir yang baru. Cara hidup dan pola pikir baru seperti apa yang Yesus kehendaki. Dan dalam hal ini, pada perumpamaan yang dia sampaikan lewat perumpamaan mengenai talenta, adalah banyak sekali Yesus bicara pada point of view kerajaan Allah hari ini. Bicara soal attitude. What's the meaning of attitude? Attitude adalah sikap pada aspek afeksi yang menentukan seseorang dalam bertindak. Karena adanya kemauan atau kerelaan untuk bertindak, maka hal itu akan menentukan seseorang berbuat sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Attitude bukan sikap yang tetap, melainkan bisa berubah-ubah. Perilaku dapat dipelajari, dapat berubah. Bila ada keadaan yang menstimulasinya, maka perilaku itu akan berubah. Karena itu tidak pernah ada orang yang ditakdirkan menjadi orang yang jahat. Orang yang jahat pun bisa berubah. Dan tidak selamanya orang yang baik itu akan konstan menjadi baik. Juga bisa berubah. Orang Inggris mengatakan, people change. Attitude tidak berdiri sendiri, tapi senantiasa mengandung relasi. Ada interaksi pada suatu objek. Hari ini, pengajaran Yesus disampaikan dalam bentuk atau metode perumpamaan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kreatif. Dia selalu punya banyak cara untuk menyampaikan isi hatinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para muridnya. Hari ini dia memakai metode perumpamaan. Suatu gaya narasi cerita yang lazim, yang umum pada zaman itu. Mungkin pada saat ini kalau kita lihat pada situasi COVID, yang umum kita lakukan adalah pembelajaran gaya virtual. Itu boleh kita sejajarkan. Orang yang mendengar pada waktu itu dipastikan tertarik karena memang biasa. Dan orang yang mendengar juga pasti akan mengerti karena menyangkut perihal sehari-hari. Tidak sulit-sulit. Tuhan membuat orang bisa mengerti yang sulit. Tuhan bisa menyampaikan pengajaran kepada semua orang, apapun profesi mereka, apapun pendidikan mereka. Itulah kehebatannya Yesus. Nah, apa yang disampaikan dalam perumpamaan itu? Diceritakan ada seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri. Jadi artinya jauh dari rumahnya. Dan dia mempercayakan hal yang berharga. Yang dia miliki dan yang berharga. Dalam hal ini dipakai istilah talenta. Talenta adalah hal yang berharga yang dia percayakan kepada hamba-hambanya. Dan masing-masing hamba-hambanya diberikan bukan seperti yang tuannya inginkan, tapi sesuai dengan kemampuan dari hamba-hambanya. Jadi dalam hal ini tuannya tahu benar kemampuan tiap-tiap hamba-hambanya. Yang seorang sesuai dengan kemampuannya diberikan 5 talenta. Yang seorang lagi 2 talenta,
yang seorang lain lagi 1 talenta. Harap kita tahu, para ahli menjelaskan 1 talenta itu bernilai 5.000 sampai 6.000 dinar. Dan sekedar pengetahuan kita, 1 dinar adalah upah 1 hari orang bekerja. Jadi 1 dinar orang bekerja 1 hari upahnya. Jadi kalau dikatakan diberi 1 talenta ada 5.000. Jadi cukup untuk 5.000 atau 6.000 hari. Jadi sangat besar. Jadi kita bisa membayangkan besarnya talenta itu. Jadi kalau diberikan 1 talenta bukan berarti kecil. Nah selanjutnya setelah dia menyelesaikan tugasnya di luar negeri, dia pulang. Sepulang dari perjalanannya, dia mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dia ingin tahu apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya lewat kepercayaan yang dia berikan dengan talentanya. Apa hasilnya? Hamba yang menerima 5 talenta. Apa yang dikatakan oleh hamba itu? Bahwa setelah dia menerima 5 talenta, dia mengembangkannya. Dan dia memperoleh laba 5 talenta. Apa yang disampaikan oleh tuannya kepada hambanya ketika dia mendengar apa yang menjadi tindakan hambanya. Ia memuji tindakan hambanya. Demikian juga dengan hamba yang menerima 2 talenta. Dia mengembangkannya sehingga beroleh laba 2 talenta. Kembali tuannya memuji tindakan hambanya. Sahabat-sahabat Kristus, banyak orang yang menafsirkan seolah-olah Tuhan ini memuji laba yang diperoleh sebagai sebuah kesuksesan, sebagai sebuah keberhasilan. Oh, ternyata bukan itu. Bukan itu yang dipuji oleh Tuhan ini. Dalam hal ini, kita perlu melihat bagian tulisan dalam perumpamaan ini yang ada dalam Matius 24 ayat 21. Tuhan itu memuji dengan kalimat, "Hai hambaku yang baik dan setia." Dia tidak memuji bahwa hambanya ini sukses. Hambanya ini bisa melakukan hal yang ekstraordinari dari 5 jadi 10. Bukan itu. Yang dipuji adalah attitude-nya, baik dan setia. Dan kata setia ini merupakan bentuk harapan yang diinginkan oleh tuannya. Nah, apa hasilnya? Apa reward-nya? Apa yang didapat oleh hamba yang baik dan setia ini? Di situ dikatakan, karena tuannya senang, maka hamba yang sudah mengembangkan talenta itu, yang sudah dilihat attitude-nya, baik dan setia ini, diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam kebahagiaan tuannya. Sedangkan hamba yang ketiga yang diberikan 1 talenta, yang menyembunyikan talenta di dalam tanah karena takut. Tidak ada keinginannya untuk mengembangkan. Jadi dia menyembunyikannya. Kenapa? Karena dia takut. Lalu dia menyembunyikannya sehingga talenta itu tidak berguna. Dan ketika diminta oleh tuannya, dia kemudian memberikan penghakiman kepada tuannya bahwa tuannya tidak melakukan apa yang semestinya. Bahkan dia mengatakan Tuhan adalah manusia yang kejam, yang tidak menabur, yang tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana tidak menanam. Sahabat-sahabat Kristus, apa yang disampaikan oleh Sang Tuan ini? Sang Tuan ini marah. Dalam kemarahannya, dia mengatakan dan memberikan penilaian kepada hamba yang ketiga ini sebagai hamba yang jahat dan malas. Dia melihat attitude dari hamba ini. Hamba yang jahat dan malas. Dan apa yang diberikan oleh Sang Tuan ini. Lalu kemudian dia menghukumnya. Hamba yang ketiga ini dicampakkan
dalam kegelapan, bukan saja dalam kegelapan, tetapi kegelapan yang paling gelap. Disampaikan di sini pada ayat yang ke-30, dia dikatakan dicampakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan disampaikan di situ, kegelapan yang paling gelap itu adalah tempat di mana ada ratap dan kertak gigi. Sahabat-sahabat Kristus yang saya kasihi, pesan Injil hari ini mengingatkan bahwa setiap orang diberi talenta. Tidak ada orang yang tidak diberi talenta oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah salah ketika Dia memberikan kepada tiap-tiap kita. Ketika Dia memberikan 5, ketika Dia memberikan 2, ketika Dia memberikan 1. Tuhan tahu kemampuan dan kesanggupan setiap orang untuk mengemban kepercayaan yang Dia berikan. Sebab pemberian talenta adalah wujud kepercayaannya kepada setiap orang. Sekali lagi, kata John Maxwell, tidak pernah ada talenta yang berkembang begitu saja tanpa usaha dan perjuangan. John Maxwell mengatakan, talent is not enough. Talent is never enough. Sahabat-sahabat Kristus yang saya kasihi, hari ini bicara teachability, expand your talent. Sekali lagi saya mengutip kali ini kata James Maxwell. Talented people often think they know it all, and it makes it difficult for them to continually expand their talent. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Orang-orang yang punya banyak talenta sering kali berpikir bahwa mereka mengetahui semua hal. Sikap inilah yang menjadi hambatan terbesar bagi mereka untuk mau dengan serius dan terus-menerus mengembangkan talenta mereka. Sekali lagi sejalan dengan perumpamaan kita. Orang-orang yang punya talenta banyak, handicapnya, halangannya pada attitude mereka. Merasa puas, merasa cukup dengan talenta dan sulit untuk mengembangkannya. Karena mereka punya pola pikir dan pola sikap. Tahu segala hal. Sahabat-sahabat Kristus yang saya kasihi. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Mengembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Hidup kita hanya sekali. Sebagai anak-anak Tuhan yang sekali ini amat berharga. Kelak ketika Dia datang menjemput kita, Dia akan minta pertanggungjawaban atas talenta yang Dia percayakan kepada kita. Karena itu bagaimana caranya hidup yang sekali ini kita jadikan kesempatan untuk expand our talent. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan talenta, kepercayaan yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita perlu memberikan penguatan dalam diri kita. Tanamkan dalam hati kita. Sematkan dalam jiwa kita. Tuliskan dalam pikiran kita. Bahwa pemberian talenta adalah sebuah kepercayaan. Kita dapatkan ini dari bacaan Injil Matius 25 hari ini. Kita harus menanamkan itu dalam pikiran, hati, dan jiwa kita. Bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Itu sebabnya Dia memberikan hal yang berharga dalam hidup kita ini. Yang Dia miliki dalam kehidupan kita sesuai dengan kapasitas kita. Sesuai dengan kemampuan kita untuk memikulnya. Karena itu, kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada Anda,
sebagai orang-orang muda dengan semua potensi Anda dalam generasi Anda yang boleh saya sebutkan Anda masuk pada generasi post milenial. Anda adalah orang yang beruntung, orang-orang yang siap untuk memasuki era digital. Anda diperlengkapi dalam kemampuan kognitif Anda, kemampuan skill Anda, kemampuan hati Anda. Dan ingat, ini bukan milik Anda, tapi ini milik Tuhan. Dan milik yang berharga ini Tuhan percayakan kepada Anda. Mengapa? Karena Anda adalah orang yang dipercaya. Itu yang pertama. Pemberian talenta adalah sebuah kepercayaan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan? Bertanggung jawablah. Tanggung jawab mulai dari diri sendiri. Responsibility begins with me. Bertanggung jawablah pada diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Bertanggung jawab untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Apa yang kita kerjakan hari ini harus kita letakkan pada rencana besar Tuhan di waktu ke depan. Itulah harapan yang Tuhan inginkan. Kita tidak bekerja hanya pada keinginan kita, tapi pekerjaan kita letakkan pada misi Tuhan. Apa misi Tuhan? Misi Tuhan Yesus adalah dalam pekerjaan kita melakukan pelayanan. Sebab Yesus sendiri dalam misinya mengatakan, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Dia letakkan dalam tanggung jawabnya untuk melayani sesama. Setiap kita diikut sertakan oleh Dia dalam misi yang Dia kerjakan. Karena itu, ketika Yesus melakukan pengajarannya itu Dia letakkan untuk melayani sesama manusia. Dia ingin setiap orang menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena itu, kepada siapapun tanpa Dia memandang bulu, Dia akan memperlakukan semua orang sama. Sebab baginya semua orang sama di mata Tuhan. Dia melakukan tanggung jawab itu. Karena Dia tahu bahwa apa yang Dia kerjakan, itulah yang Allah Bapa inginkan. Yang ketiga, ini yang harap kita catat baik-baik. Tidak ada talenta yang terlalu besar atau terlalu hebat. Dan tidak ada talenta yang terlalu kecil atau talenta itu tidak berguna. Semua talenta berharga. Sebab talenta itu bukan milik Anda dan saya. Tapi talenta itu adalah milik Tuhan. Karena itu jangan pernah iri hati. Kalau kita melihat ada orang yang diberikan talenta lebih daripada kita. Juga jangan pernah kita memandang diri kita terlalu kecil dan tidak berarti. Ketika kita tidak memiliki talenta seperti atau sebagaimana orang lain miliki. Sebab apa yang kita miliki belum tentu orang lain miliki. Dan apa yang orang lain miliki belum tentu itu dalam kapasitas kemampuan yang bisa kita pikul. Sekali lagi, tidak ada talenta yang terlalu hebat dan terlalu besar. Dan tidak ada talenta yang terlalu kecil dan terlalu sedikit. Tiap kita diberikan talenta sesuai dengan kapasitas dan kemampuan diri kita. Yang keempat, pengembangan talenta. Harap kita catat, tidak pertama-tama memberi impact kepada orang lain. Ketika kita semua melakukan ekspansi dalam pengembangan talenta kita. Bukan pertama-tama akan berdampak pada orang lain.
Melainkan pengembangan talenta pertama-tama akan berdampak kepada diri kita secara pribadi. Ketika Anda berkembang, maka pengembangan itu akan membuat hati Anda akan bahagia. Pikiran Anda akan bertambah luas, jiwa Anda akan bertambah segar. Anda pun akan bertumbuh dalam kepercayaan diri Anda bahwa Anda adalah orang yang sudah melakukan pengembangan talenta sehingga orang lain akan menghargai apa yang Anda telah lakukan. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Tuhan yang bepergian ke luar negeri itu. Dia memuji hambanya sebagai hamba yang baik. Dia memuji hambanya sebagai hamba yang setia. Dan itu sebabnya hamba-hamba yang baik dan setia diizinkan untuk menikmati kebahagiaan dari tuannya. Jika tuannya itu bahagia, maka kebahagiaannya itu akan menular kepada hamba-hambanya. Ketika Anda mengembangkan talenta Anda, orang lain merasa bahagia dan Anda akan lebih bahagia. Mengapa? Karena kebahagiaan orang lain akan menular kepada diri Anda. Dan kebahagiaan Anda juga akan menular kepada lingkungan Anda. Itu sebabnya pengembangan talenta pertama-tama akan berdampak kepada diri kita pribadi. Yang kelima, milikilah kehausan. Anda perlu memupuk kehausan. Kehausan untuk apa? Untuk mengembangkan potensi diri. Artinya kita merasa selalu tidak cukup untuk belajar. Untuk itu dibutuhkan semangat untuk terus mau belajar. Belajar bagi kita tidak pernah berhenti pada berapa usia kita. Tidak pernah berhenti kepada apa yang sudah kita capai. Kepada sertifikasi atau diploma yang kita miliki. Atau ketika kita graduation, tidak. Belajar bagi kita adalah sepanjang hayat. Tidak bergantung pada umur kita. Tidak bergantung pada bangku formalitas kita. Belajar bagi kita adalah belajar sepanjang umur kita. Belajar dari hidup ini. Belajar dari tantangan-tantangan zaman. Belajar dari orang-orang yang lebih dulu dari kita. Orang-orang yang sudah lebih berada jauh dalam kehidupan kita ini. Para orang tua kita, para guru besar kita. Setiap orang yang mungkin menurut kacamata kita bukan orang yang berpendidikan secara formal. Tapi mereka lebih tough dalam hidup ini. Mereka memiliki daya juang dalam hidup ini. Di sanalah kita perlu belajar. Hal yang terakhir, yang keenam. Tempatkanlah diri sebagai murid dalam kehidupan ini. Kehidupan ini menawarkan kita banyak sekali pembelajaran. Dan karena itu tempatkanlah diri kita sebagai murid dalam kehidupan ini. Karena hidup ini adalah guru bagi kita. Proses belajar yang harus kita tempatkan dalam ilmu pendidikan adalah learning, relearning, and unlearning. Apa itu learning? Kita harus punya belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi jangan menjadi orang yang sok tahu. Karena itu kita masuk pada pembelajaran relearning. Kita harus mendalaminya. Kita harus menemukan yang lebih dalam lagi esensi dari apa yang kita tahu. Karena itu kalau kita tahu hari ini jangan stop. Kita harus belajar lagi dan menajamkan lagi pengetahuan kita. Dan satu lagi, unlearning. Unlearning adalah melepaskan hal-hal yang menghambat kita untuk bisa berkembang. Mungkin saja ada sifat-sifat kita, attitude kita yang tidak baik. Hal-hal yang menghambat kita untuk mau lebih tumbuh lagi, mau dibentuk lagi. Dan itu sejalan dengan apa yang menjadi prinsip Alkitab. Segala sesuatu yang ada di dalam Kristus, Dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Sahabat-sahabat Kristus, saya ingin bercerita tentang seorang yang sukses.
Anda sekalian pasti tahu perusahaan Alibaba. Saya ingin bercerita tentang foundernya, pendirinya, bernama Jack Ma. Pendiri perusahaan Alibaba yang sukses. Sahabat-sahabat Tuhan, tidak ada yang menyangka. Bocah kecil yang lahir dari keluarga yang miskin itu jadi orang terkaya kedua di China. Dan tidak ada yang menyangka pula kalau ketika dia remaja dia ditolak oleh sekolah. Bahkan ditolak juga untuk bekerja sebagai waiters atau pelayan di Kentucky Fried Chicken. Dan ternyata dia kini menjadi pengusaha paling sukses di dunia dengan perusahaan e-commerce top dunia, Alibaba. Siapa Jack Ma? Jack Ma lahir dari keluarga miskin di provinsi Hangzhou 10 September 1964. Dia lahir dari keluarga miskin yang menjadi korban dari revolusi budaya di China. Dia bukan manusia yang gampang menyerah. Lihat saja bagaimana cara ia belajar bahasa Inggris. Karena jarang sekali orang China pada waktu itu bisa berbahasa Inggris. Bagaimana caranya Jack Ma bisa berbahasa Inggris? Setiap hari Jack Ma secara sukarela mengantar para turis yang sedang berjalan-jalan di China. Dia menawarkan dirinya untuk mengantar para turis tanpa dibayar. Dan kalaupun dia dibayar, uang bukan tujuan utama bagi Jack Ma. Itu dilakukannya selama 5 tahun. Dia menawarkan jasa sebagai guide secara gratis. Dan para turis itu mau mengajarkan bahasa Inggris secara gratis pula kepada Jack Ma. Tidak sedikit 5 tahun lamanya. Ketika usianya menginjak remaja, Jack Ma sebagaimana orang muda pada usianya, dia tentu ingin menempuh pendidikan di universitas. Tapi kampus di mana dia mau belajar menolak Jack Ma. Bahkan 10 kali dia ditolak oleh salah satu universitas paling bergengsi di dunia. Jack Ma ingin masuk di Harvard University. 10 kali dia melamar, 10 kali dia ditolak. Tak cuma itu, dalam karirnya Jack Ma juga penuh tantangan. Semua orang seolah menutup pintu untuk dia. Selama 3 tahun, dia mencoba mencari universitas. Dia melamar pekerjaan. 30 kali, semua dia lakukan dan semuanya ditolak. Ada 34 orang yang melamar di KFC. 33 orang diterima. 1 orang ditolak dan itu adalah Jack Ma. Jack Ma ditolak untuk bekerja di KFC. 30 kali dia melamar ditolak. 31 kali dia bangkit. Akhirnya, sahabat-sahabat Kristus, Jack Ma menemukan tempat di mana dia mendapatkan penghasilan. Dia diterima sebagai guru sekolah dan digaji hanya $10. Kabar baik tampak mulai mendekat Jack Ma pada tahun 1995. Saat internet mulai dikenal, dia punya ide, gagasan yang radikal, yang revolusioner untuk mengembangkan pasar online yang pada waktu itu orang belum mengenalnya dan kemudian terbukti menjadi terbesar di China. Bahkan di dunia. Kata Jack Ma dalam sebuah wawancara, tak ada seorang pun yang percaya bahwa saya dapat berhasil. Semua orang berkata saya orang aneh.
Mereka tak percaya ketika saya mengutarakan ide untuk melakukan sesuatu dengan internet. Mereka bilang itu ide bodoh. Kita tak pernah dengar tentang internet. Dan satu lagi Jack Ma, kamu pun tidak tahu apa-apa bukan soal komputer. Tapi sekali lagi prinsip, 30 kali gagal, 31 kali dia bangkit. Jack Ma tidak menyerah, dia terus mengembangkan dirinya. Pun saat usahanya bangkrut, Jack Ma berhasil meyakinkan teman-temannya untuk berinvestasi. Dan sekarang lihat hasilnya. Jack Ma berhasil mengembangkan Alibaba hingga menjadi perusahaan yang paling sukses di dunia. Bahkan ada orang yang mulai melakukan penelitian. Nilai Alibaba disebut melebihi potensi yang dimiliki oleh Facebook. Perkataan Jack Ma yang mau saya sampaikan kepada Anda sebagai generasi post milenial. Jack Ma berkata begini, saya cuma ingin cari kerja, tapi karena tidak dapat, maka saya ciptakan pekerjaan itu sendiri. Jack Ma membuktikan, talenta saja tidak cukup. Talenta harus disertai dengan attitude, keinginan untuk expand our talent. Dan hari ini tema kita, teachability. Expand your talent. Sehingga pada akhirnya ketika dia minta pertanggungjawaban kepada kita, dia akan mendapatkan kita sebagai anak-anaknya. Sebagai hamba-hamba yang baik dan setia. Do the best and God will do the rest. God bless you all. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan melanjutkan kembali aktivitas kita. Jadi mari kita membawa kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima tadi di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan terus meyakini akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas kita. Mari kita kembali ke dalam aktivitas kita dengan membawa serta berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, penyertaan dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta rahmat ilahi melalui rohnya yang kudus akan terus turun menyertai, melingkupi dan memenuhi kehidupan kita sekalian. Mulai dari hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Life is for living.